Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami kelompok 3 Hukum Pidana Islam akan memaparkan materi terkait dengan jarimah qadzaf, yang mana dalam pembahasannya akan meliputi definisi dan dasar hukum dari jarimah qadzaf, unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jarimah qadzaf, kemudian pembuktian hingga hukuman qadzaf dalam hukum pidana Islam, serta perspektif qadzaf menurut hukum positif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamil Sabik dari kelompok 3 Jarimah Qadzaf Hukum Pidana Islam ingin menjelaskan definisi atau pengertian dari qadzaf atau jarimah qadzaf. Qadzaf menurut terminologi adalah melempar dengan batu. Jarimah qadzaf atau menuduh zina merupakan suatu persoalan yang berbahaya dalam membangun kehidupan sosial bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menuduh atau qadzaf adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang telah berbuat kurang baik. Jarimah qadzaf merupakan suatu dosa besar yang merusak individu dan sosial, yakni tuduhan yang ditujukan pada orang lain merupakan perbuatan yang merugikan orang tersebut. Tapi pada hakikatnya yang paling merugi adalah pelaku dari jarimah qadzaf itu sendiri. Maksud jarimah qadzaf dalam konteks ini adalah arti syar'inya dari qadzaf tersebut, yaitu menuduh zina. Akan tetapi, orang yang tertuduh belum tentu melakukan perbuatan zina. Adapun melakukan qadzaf kepada orang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, atau muhson secara istilah syara memiliki arti menuduh melakukan zina, atau menafikan hubungan nasab anak kepada ayah, atau menuduh istri berzina. Akan tetapi tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti atas perbuatan zina itu tersendiri. Jarimah qadzaf menurut terminologi hukum positif adalah suatu perbuatan dengan sengaja menunjuk atau melemparkan tuduhan atas perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikategorikan sebagai penghinaan menurut hukum positif Indonesia. Perkara tersebut terdapat pada pasal KUHP ayat 30. Di sini saya menerangkan dasar hukum jarimah qadzaf. Yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran yang terdapat di surat An-Nur ayat 4, yaitu artinya adalah jika kalian menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya 4 orang saksi, maka kalian akan didera, yaitu 80 kali dera, dan tidak akan diterima kesaksiannya selama-lamanya karena mereka adalah golongan yang fasik. Dan yang kedua adalah bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Madzhab, 4 Madzhab, dan Imam Bukhari, yang dari kisah Siti Aisyah, Nabi Muhammad, dan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Sofwan bin Muta'al, yang pada saat itu Sayyidah Aisyah mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk perang, yaitu perang Mustaqlik. Pada saat itu Sayyidah Aisyah meninggalkan rombongan untuk mencari barangnya yang hilang, yaitu kalung. Pada saat itu rombongan telah pergi karena menganggap Aisyah masih ada di sekedup. Hingga akhirnya Aisyah mencari rombongan, dan Aisyah mencari rombongan dan menunggu rombongan tersebut. Hingga akhirnya Abu Sofwan terkaget melihat Sayyidah Aisyah sedang sendirian. Akhirnya Ibnu Sofwan menyuruh Sayyidah Aisyah untuk menaiki ontanya. Sampai hingga ke Madinah, mereka semua banyak yang menuduh bahwasannya Sayyidah Aisyah telah berbuat zina dengan Abu Sofwan. Berita tersebut mulai tersebar luas hingga mulai diperbesar permasalahan ini. Unsur-unsur jarimah qadzaf yang pertama adalah menuduh zina atau menghilang nasab. Di sini unsur ini tidak akan terpenuhi jika pelaku menuduh korban tanpa adanya bukti. Dan yang kedua, yang dituduh itu mushan, bukan pezina. Dan yang ketiga adalah jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Jadi di sini pelaku menuduh korban tanpa adanya bukti dan harus mempertanggungjawabkan apa kebenarannya. Jika kebenaran itu tidak terbukti, maka dia yang dihukum. Untuk
menjatuhkan hukuman dalam qadzaf, terdapat syarat-syarat yang harus ada dan terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi 3 hal, yakni yang pertama, syarat-syarat yang harus ada pada qadzif atau orang yang menuduh zina, kemudian syarat-syarat yang harus ada pada maqdzuf atau orang yang dituduh zina, dan syarat-syarat yang harus ada pada maqdzufih atau sesuatu yang dibuat untuk menuduh zina. Yang pertama adalah syarat qadzif, di mana orang yang menuduh zina haruslah berakal, dewasa, dan dalam keadaan ikhtiar. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat pokok dalam pemberian hukuman. Hukum tidak bisa dijatuhkan kepada seseorang yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Kemudian yang kedua adalah syarat yang harus ada pada maqdzuf. Orang yang dituduh zina haruslah berakal, dewasa, Islam, merdeka, belum pernah dan menjauhi zina, serta memiliki alat kelamin. Lalu yang terakhir adalah syarat-syarat pada maqdzufih. Segala pernyataan ataupun perkataan dengan kata-kata yang jelas maupun perkataan dengan kata-kata sindiran, baik berupa lisan maupun tulisan, dapat dikategorikan sebagai tuduhan zina. Terdapat cara-cara dalam pembuktian qadzaf menurut hukum pidana Islam yang dilakukan oleh suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami atau istri menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan zina suaminya atau istrinya, sedangkan suami atau istri yang menyaksikan itu tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, maka dapat dilakukan melalui sumpah li'an untuk membuktikan pasangan perkawinannya telah melakukan zina. Kemudian, pembuktian qadzaf dapat dibuktikan dengan 3 macam alat bukti. Yang pertama ialah persaksian dari 4 orang, di mana syarat-syarat dari saksi-saksi ini ialah balik, berakal, adil, dapat berbicara, Islam, dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Yang kedua yakni pengakuan dari pelaku qadzaf. Qadzaf bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari si pelaku atau si penuduh bahwa ia telah menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan 1 kali dalam majelis pengadilan. Dan yang ketiga ialah penolakan bersumpah. Caranya ialah dengan orang yang dituduh menyuruh kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah, maka jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan keengganannya dalam bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar-benar melakukan tuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah, maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman qadzaf. Selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku jarimah qadzaf. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam jarimah qadzaf kurang dari 4, maka dikenakan hukuman had sebagai penuduh. Walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hukuman had selama mereka betul-betul bertindak sebagai saksi. Dalam jarimah qadzaf terdapat hak Allah dan hak manusia. Ada 2 macam dalam hukuman jarimah qadzaf, yakni yang pertama hukuman pokok, jilid atau derah dilakukan sebanyak 80 kali. Ini merupakan hukuman had yang sudah ditentukan oleh syara, sehingga ulil amri tidak punya hak untuk memberi pengampunan. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dituduh. Menurut mazhab Syafi'i, hak manusia lebih dominan daripada hak Allah, sehingga orang yang dituduh berhak atas pengampunan. Namun menurut mazhab Hanafi, korban tidak memiliki hak untuk menerima pengampunan, karena hak Allah lebih penting dalam jarimah qadzaf daripada hak manusia. Lalu yang kedua, hukuman tambahan, yaitu persaksiannya tidak diterima dan dianggap orang yang fasik. Perbedaan pendapat dari para ulama dalam menentukan gugur atau tidaknya kesaksian pelaku jarimah qadzaf setelah orang tersebut bertobat. Selanjutnya yaitu perspektif jarimah qadzaf dalam hukum positif. Yang pertama, tindakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik juga diatur dalam negara. Perlindungan terhadap harga diri martabat manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk selanjutnya biasanya disingkat menjadi KUHP bab 16 buku 2, diantaranya dalam pasal 310 ayat 1 dan 2 menyebutkan 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp300.
Seseorang jika membuat nama tercemar akibat tuduhan tanpa alat bukti, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berbunyi 1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1-3 dapat dijatuhkan. Lalu yang kedua, pencemaran nama baik melalui tuduhan tanpa alat bukti dan saksinya. Dalam pembahasan hukum pidana yang mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310, pasal 321 beserta sanksi yang diberikan, yaitu pasal 310 ayat 1, 2, dan 3. Demikian pemaparan materi terkait dengan jarimah qadzaf dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.